Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bersyukur segala kesempatan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena masih diberi kesehatan dan kesempatan masih bertemu kembali ya. Pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan temannya salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Seperti biasa. Ya, silakan kita. Marilah teman-teman sebelum kita belajar doa dulu. Amin. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Jangan lupa ya, supaya lebih semangat. Ulangi ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih teman-teman yang diucapkan sampai hari ini kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Walaupun memang ada salah satu dari teman kita yang tidak hadir hari ini, ya. Dia berhalangan hadir karena sakit. Tidak, dia tidak mau masuk. Sakit. Dia sakit bang. Sakit. Oke. Baiklah, setelah pertemuan yang lalu masih ingat apa yang kita lakukan sebelumnya? Masih ingat kita melakukan apa sebelumnya? Fitra, melakukan apa kita sebelumnya kita? Masih ingat kan? Iya. Tentang konseling kelompok, yang dimana asas-asasnya masih ingat juga kan? Asas-asas kerahasiaan, kebukaan, kerelaan. Jadi apapun yang kita sampaikan di sini kita rahasiakan bersama, gitu ya. Dulu minta tolong kamu kalau kita sedang mulai konseling, jangan berbicara sampai ya. Hormati gurumu, teman-teman juga hargai, ya. Kemudian kesukarelaan, kalian datang ke sini secara sukarela ya, tanpa paksaan. Terbaik loh. Nah, oke. Baiklah, sekarang seperti yang disampaikan minggu lalu, kita kan sudah melakukan analisis masalah kalian ya. Yang kita pilih yaitu masalahnya aswad yang akan kita selesaikan. Apa masalahnya aswad? Betul. Oke. Yang kopinya. Nah, oke. Jadi di sini yang akan selanjutnya kita lakukan adalah ini bagikan ya, ini hasil pengisian kalian yang kemarin. Mana Vitaris, Azam, dan Novel dan masih bisa ya sob, bisa dikatakan ya. Oke, itu kita akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya ya. Baik anak-anak, sebelumnya ibu guru mau tanya, apakah sudah siap melakukan konseling kelompok? Sudah siap? Siap. Mana suaranya ini? Siap. Sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap, Bu. Kenapa loyo-loyo? Harusnya kita games dulu. Harus kita screening dulu. Ya, Bu. Jangan. Atau mau langsung Langsung saja supaya langsung saja. mempersingkat waktu. Supaya tidak berlama-lama, baik kita langsung ke kegiatan inti ya, yang dimana hari ini kita akan menentukan pemikiran irasional dari masalah-masalah yang kalian sudah lihat ya saat bermain peran. Kemudian ditentukan pemikiran irasional yang akan berubah ke arah yang lebih rasional ya. Baik itu yang sebagai korban, sebagai pelaku dan penyimak ya, penonton, pengamat dan observator. Di sini siapa? Nanda bersikap jadi pahlawan ada sebagai pahlawan waktu minggu lalu. Minggu lalu kan kita role playing ya. Jadi ini nanti kami bisa sebagai pahlawan yang punya azab dulu ya. Oke.
Ini kan sudah sebelumnya kita sudah melakukan role playing ya, melihat coba kita ini kertasnya lihat saya dulu. Oke, kalau sudah ngalamin banget. Kalau memang tidak serius, Serius. tidak usah itu begitu. Ya. Di sini kan sukarela, Oh iya. bukan untuk kamu bercanda di sini. Kita tahu. Mau serius tidak kamu Putra? Oh serius selalu. Boleh begini Putra? Kamu harus bicara di sini bukan di hadapannya Aswar. Ya. Oke, apa tadi yang Ibu sampaikan hari ini kita akan menentukan pemikiran apa? Rasional. Rasional. Tahu pemikiran rasional? Pemikiran yang Salah. salah. Kemudian kita akan ubah ke pemikiran yang lebih rasional agar perilaku kita berubah menjadi lebih baik, ya. Baik, sudah dipegang ya NAPD yang kemarin Sudah, Bu. dari teman pertama yang kalian isi dari analisis ABC-nya kalian ya. Sekarang kita akan menuliskan pemikiran rasional yang ada pada diri. Coba. Sebagai kemarin yang perannya sebagai provokator, terus korban ya, terus kemudian pelaku, kemudian ada hanya yang menjadi penonton dan ada yang menjadi pahlawan. Tahu kan tugasnya semua pahlawan kemarin yang memisahkan temannya ya. Oke, kemudian silakan coba kalian tuliskan sambil kita pikirkan pemikiran irasional apa yang ada pada dirimu saat melakukan atau memeriksa teman kalian. Oke. Silakan tuliskan yang pertama satu ya, sambung saja di bawah ini. Bawah LKPD kalian yang kemarin disambung. Dan sekarang tentang pemikiran-pemikiran irasional yang ada pada dirimu. Coba dari referan kemarin pemikiran irasional itu apa saja? Apa yang salah dari yang kemarin? Oh iya, salah. Nah. Pemikiran yang irasional, umpama ya seperti siapa ini? Sebagai korban, sebagai korban bully dia itu merasa bahwa itu hanya bercanda, tetapi kan bercanda itu tidak perlu harus menyakiti ya. Kemudian yang pelaku juga dia merasa saya itu merasa jago dan merasa kuat, kan seperti itu. Coba kalau menurut kalian pemikiran yang salah itu yang irasional itu seperti apa? Kalau pahlawan, bagaimana pemikiran rasionalnya? Saya memisahkan mereka, pemikiran rasional itu apa? Iya. Sebagai pahlawan, pemikiran yang salah sih apa ya? Coba pikir. Kalau kamu pasti kamu merasa bersalah dong hanya coba tulis. Seharusnya saya tidak begini. Coba pikiran yang salah saat ini dulu. Nanti kita ubah ke arah yang tuliskan dulu pemikiran rasionalnya seperti apa. Coba tidak usah menang ya, tidak menang, kita fokus juga di tugasmu. Sudah? Kita sudah? Masih berpikir? Oke, silakan dipikirkan. Oke, bagus. Kalau ini yang nonton ini udah salah ya harusnya. Kalau aku nonton itu tidak baik. Tapi itu asal jangan lama-lama berpikir aja.
bantu temannya. Bantu temannya berpikir, coba. Satu persatu untuk saya. Nah, itu. Coba kalian kelola apa yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan saat itu. Ya. Kenapa, Swat? Tidak, bersatu itu. Tapi dapat makan di sekolah. Silakan dibantu, saling membantu temannya untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran irasionalnya. Jadi masih buka. Setelah bersatu, setelah satu tidak membantu dirinya. Gimana? Nah, saling membantu supaya selesai. Coba. Cari sebanyak-banyak mungkin pemikiran rasional kalian dari contoh masalah asbab. Kita gali, kemudian kita akan dari hal-hal itu. Asbab masih berpikir? Masih berpikir? Coba. Coba bantu temannya mana? Dia itu sebagai korban. Korban itu harusnya dia tidak berpikir politik bercanda. Kemudian dia apa lagi sebagai korban? Aswad, siapa kamu Aswad? Berpikir. Sebagai korban harusnya itu pemikiran nasional apa yang harus dilakukan? Ya bisik-bisik, bicara saja bicara. Kan saling diskusi nih, kita saling terbuka diskusi. Nah, bantu kan? Kita gali sebanyak-banyaknya, kita dapatkan berapa banyak pemikiran rasional. Cukup kertas. Jangan terlalu jarang-jarang ditulis, kasih minum saja. Iya. Nah, kalian fokus di tugasnya kalian. Fokus di tugasnya kalian ya. Bentar kali masuk lagi. Sudah, asal sudah. Masih mau ditambahkan lagi pemikiran nasionalnya. Kita mengeksplor ya, baik hal pemikiran nasional.
Sudah. Azam, bagaimana Azam? Tidak usah siapa pendengarannya. Kalau ngapel sudah? Sudah. Coba kalau kita dengarkan jawabannya ngapel dulu. Mengenai pemikiran irasional. Coba pemikiran irasionalnya bagaimana? Pemikiran emosional dulu. Kasih bagus. Dari pemikiranku, saya telah bersalah karena telah memprovokasi dan menjadi masalah itu tambah rumit untuk diselesaikan. Itu merasa itu adalah pemikiran yang irasional Iya. ya. Telah bersalah. Dalam melakukan provokasi. Ya, Kemudian siapa lagi yang sudah? Azam? Aswat, yang mana Aswat? Sudah ada? Belum. Belum banyak. Kalau siapa ini namanya? Nanda. Belum juga. Saja, singkat saja. Kita ini sudah bisa dibacakan hasil pemikiran irasionalnya. Iya, biar. Oh, iya. Karena saya merasa jago, kuat, sombong. Oh, kamu merasa jago, kuat dan sombong. Oh iya. Beban, saya kira main-main padahal betulan. Kamu tidak merasa bermain. Kamu tidak merasa itu bermain. Padahal itu betulan. Oh iya, secara singkat. Bersalah. Oke. Spesial. Kalau siapa ini? Nanda sudah. Azam. Harus sebanyak apa Nanda ditulis? sedikit minanda sudah. Sedikit saja supaya kita lihat. Oh, kalau silakan Aswat. Aswat. Gimana Aswat? Saya merasa cuman bercanda. Kamu merasa hak perlaku itu hanya bercanda, Iya. ya? Karena hanya bermain-main saja. Bermain-main saja. Tapi kamu merasa sakit, iya? Sakit. Kamu merasa sakit? Tidak hanya biasa saja. Biasa saja. Jangan seperti itu Aswat. Kamu harus konsisten dengan. Kan awalnya kamu bilang itu kamu merasa sakit Sakit. hati karena dipukul. Sakit hati. Main Iya. kami, asal menjerit kami. Seperti itu. Saya biasa. Oke, kamu merasa itu biasa saja. Ya, iya memang itu termasuk irasional ya, itu pemikiran semuanya irasional. Oke, siapa? Nanda, bisa? Coba Nanda, kita dengarkan Nanda. Pemikiran irasionalnya seperti apa? Nanda, sudah? Oke, silakan bacakan pemikiran irasional. Sedikit saja ya. Gratis banget begini. Wow. Coba Nanda. Saya menasihat yang salah dan membentaknya. Oh, kamu menasihati dengan cara membentak. Oke, kemudian apa lagi? Dan tidak boleh provokator yang mengulangi kesalahan yang sama. Oh iya, provokatornya juga adalah hal yang irasional. Kemudian apa lagi? Atau hukum kembali provokatornya, dan jika saya tidak perlu saya akan lapor ke media Twitter. Oh begitu. Jadi kamu merasa tidak berani untuk melawan provokator itu, memisahkan provokator itu, dan cara kamu menasihati dengan cara membentak dan apa itu, mendorong. Iya. Nah, oke, itu pemikiran rasionalnya Nanda. Bagaimana dengan Azam? Azam ini, Muhammad Azam ini mantul ya? Coba mantul. Si mantul. Saya yang telah menonton, Hmm. saya bersalah karena saya tidak memisahkan Aswat dan Vitalis. Oh, kamu merasa bersalah karena tidak memisahkan mereka. Jadi itu pemikiran rasionalnya ya. Oke, kalian sudah tahu hal-hal yang menjadi pemikiran rasional kalian ya. Kemudian ini ibu guru mau tekankan ini sama Aswat, ya. Perilaku yang kamu sudah bilang tadi banyak irasionalnya. Kamu merasa itu biasa saja, kamu merasa itu hanya bercanda, ya. Kalau menurut teman-teman, tetapi sebelumnya kamu bilang kamu merasa sakit, ya. Jadi harus konsisten. Jika hal itu membuatmu tidak nyaman, ayo kita rubah, ya. Bisa dirubah pemikiran itu. Caranya bagaimana?
Selanjutnya kita menganalisis lagi, mengeksplor lagi pemikiran rasional kita. Seharusnya kita harus bagaimana? Coba dipikirkan lagi, kita diskusi lagi. Seharusnya hal-hal yang tadi, hal yang apa itu? Kita ubah dia. Nah, kita rubah. Harusnya bagaimana Jadi supaya Jadi lebih baik. jadi lebih baik, supaya hal-hal yang Aswad tidak inginkan, misalnya kemudian itu tidak terjadi lagi. Ulang kembali. Coba pikirkan, kita bicara saja. Coba kalau rasionalnya bagaimana? Seharusnya bagaimana itu? Kita berpikir sebagai korban Aswad, bagaimana seharusnya kamu? Seharusnya kamu berpikirnya harus bagaimana supaya orang-orang tidak menyakitkan lagi. Buat baik. Kemudian Tidak melukai hati. tidak melukai hati teman. Kemudian bagaimana lagi? Coba jangan banyak tunduk kalau bicara tuh, lihat ke depan, jangan tunduk kayak orang bersalah. Nah, sekarang ibu guru tanya dulu, Asep merasa nyaman tidak disakiti sama teman? Maksudnya bercanda dengan cara memukul, menendang seperti itu. Asep merasa nyaman dengan hal itu? Tidak. Tidak. Nah, karena pemikiran yang kamu rasa dan perasaanmu tidak nyaman, itu yang akan kita rubah. Ya, selama ini kan kamu berpikir, nggak apa-apa, itu hanya bercanda saja, hanya teman bermain. Seharusnya kan itu tidak boleh. Kalaupun bercanda itu tidak dengan cara menyakiti dan melukai. Ya, sebelumnya juga teman-teman yang lain kan mengatakan bahwa itu adalah tindak pembulian, ya, salah satu tindak pembulian, dan itu harus kita cegah, ya, harus kita atasi supaya Aswad tidak merasa tersakiti. Nah, jadi sebaiknya bagaimana Aswad? Harusnya bagaimana ini? Apa yang harus kamu lakukan? Berbuat baik. Berbuat baik. Setelah kamu berbuat baik, orang lain akan baik sama kamu? Belum tentu. Kemudian terus lalu apa lagi? Apa lagi? Coba temannya bantu. Harusnya dia bagaimana? Berpikir rasionalnya harusnya bagaimana? Baik. Iya, sudah. Baik. Harus apa lagi? Harus mampu Makan. membela dirinya, ya. Jangan pasrah saja seperti itu. Kemudian kalian sebagai teman-temannya harusnya melindungi dan menolong, ya. Sebagai provokator harusnya bagaimana? Harusnya saya sebagai harusnya tidak begitu. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya tidak boleh. Memprovokasi. Kemudian kalau tidak memprovokasi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kalau tidak memprovokasi, Sat? Supaya itu tidak terjadi. Bagaimana? Membela dan Membela. memisahkan. Oh, memisahkan. Sekira membela yang salah. Memisahkan. Ya. Memisahkan. Kemudian apa lagi? Melaporkan ke meja piket. Oh, melaporkan ke meja piket. Oke. Kemudian ini pahlawannya ini harusnya ada dari pemikiran rasional yang membentak. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana, Nanda? Harusnya bagaimana? Menasehati itu harus dengan cara mendorong kah? Bagaimana? Memarahi. Dia memarahi, ya. Tapi itu salah. Harusnya bagaimana cara menasehati itu? Nasihat yang baik. Nah, bagaimana cara menasehati yang baik? Bagaimana? Bagaimana cara ibu guru menasehati kamu yang baik? Apakah dia mengucap kamu dulu, baru menatapmu, atau bagaimana? Minta maaf. Bagaimana seharusnya kamu menasehatinya? Memaafkannya? Kan bukan kamu yang tersakiti. Oh, stop. Dia harusnya kamu kasih dia. harusnya kalau mau pisahkan temannya, kasih bersalaman dulu, begitu. Coba kalian salaman dulu. Tidak boleh seperti tidak boleh berkelahi, ya. Di sekolah ini ada aturan. Apabila kalian mau dilaporkan ke meja piket, kemudian dihukum oleh guru, kemudian nilai kalian menjadi jelek, seperti itu, ya. Nanda, pemikiran yang rasional yang absolut itu seperti itu. Jangan langsung mendorong, dinasihati dengan cara marah-marah. Oh, oke? Sudah paham pemikiran yang harus kita ubah, ya? Kemudian ini, yang menonton ini, harusnya bagaimana kamu? Seharusnya kamu bagaimana saat itu? Saya Saya harus
Saya harus makan. Saya harus makan. Harus apa? Masa tidak bisa berbuat apa-apa pemikiran? Saya harus menghalang mereka. Menghalangi mereka sebagai penonton, ya. Jadi maksudnya saling membantu temannya, bukan membantu untuk berkelahi. Jangan berpukul, Maksudnya jangan membantu temannya untuk dipisahkan, ya. Nah, kemudian ini si pelaku, harusnya kamu bagaimana? Yang merasa paling jago, kuat dan sombong itu dirubah ke pemikiran rasional itu bagaimana? Baik. Berbuat baik itu seperti apa maksudnya? Tidak mengganggu lagi Aswad. Tidak lagi mengganggu Aswad, kalau kita merasa kuat, harusnya kita membantu teman kita yang lemah. Iya. Betul tidak? Betul. Ya, bukan menindas teman yang lemah. Itu ya, itu yang harus kalian pikirkan ya. Itu rasionalnya adalah sebagai orang yang kuat harusnya kita membantu yang lemah, ya. Bukan malah menindasnya, kemudian memprovokasi, ya. Terus melakukan kekerasan lain, ya, sebagai pelaku. Oke, itu tadi sudah kita eksplor pemikiran irasional dan rasional kalian. Kemudian ya, ini kan kalian seolah-olah hanya sebagai pelaku ya. Untuk kedepannya ya, hal itu semoga tidak terjadi lagi sama Aswad ya. Kalian-kalian ini yang akan menolong Aswad ya, jika terjadi sesuatu hal yang tidak membuat dia nyaman dengan pemikiran-pemikiran kalian tadi. Paham kan? Ya. Nah, jadi kalau umpamanya begini, coba saya tanya Aswad, kalau lihat orang berkelahi apa yang kamu lakukan? Menahannya. Menolong, kemudian membantunya. Ya. Jadi Aswad bisa mempertahankan pemikiran rasional tadi. Karena kita berpikir rasional supaya hal itu tidak terjadi dari kita. Ya. Jadi kalau umpamanya kita lihat teman kita berkelahi, kemudian provokasi, kalian harusnya sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Memisahkan, membantunya, melindungi yang lemah ya. Iya. Jangan hanya melihat saja, menonton atau tidak pura-pura tidak tahu ya. Pura-pura tidak melihat hal itu. Ya. Kalian kan belajar agama ya. Jadi dilarang itu namanya pertikaian sama umat muslim ya. Oke, jadi bagaimana Aswad? Apa perasaanmu setelah mengungkapkan semua pemikiran-pemikiran itu? Apakah siap untuk dirubah? Supaya kamu bisa lebih nyaman berada di sekolah ya. Jadi sesuatu hal yang bercanda itu tapi menyakiti, itu tidak bisa ditolerir ya. Harus dirubah, sampaikan juga dan kamu harus membela dirimu ya. Jangan mau diperlakukan buruk oleh teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang berada di sini, diharapkan bisa membantu temannya yang berada dalam situasi yang sulit ya dan buruk. Jangan membiarkan temannya disakiti oleh teman sendiri ya dengan cara yang tidak baik. Kemudian untuk kedepannya ibu guru mau butuh laporannya Aswad lagi ya. Apakah teman-temannya di sini sudah bisa membantu kamu sehingga kamu tidak merasakan hal itu lagi ya? Kalau sejauh ini bagaimana? Mereka sudah agak sedikit membantu. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kan kita sudah secara bersama-sama memikirkan berbagai pemikiran rasional kalian. Kemudian kita ubah ke pemikiran yang lebih rasional ya. Hal itu supaya kalian bisa menerapkan hal itu ya di kehidupan sehari-hari. Ya, Aswad, Bapak ini sudah ngantuk. Sudah loyo ya? Udah main nih. Gimana? Kalau 3 malam. iya baik. Bagaimana tadi ibu rasa kalian sudah penat sekali dengan pemikiran yang harus kalian gunakan ya? Kita bagaimana kalau kita ice dulu? Oke? Maaf ibu ya tadi. Oke. Ice breaking-nya itu ibu guru akan meminta anak-anak sekalian menyebutkan berbagai contoh perilaku bullying ya. Minimal 2 lah ya. Minimal 2. Kemudian kita akan panggil siapa berbuka. Oke. Menendang Dan mendorong
Ini menghina dan menyudutkan. yang ini. Oke, jadi baik sekarang kita SPP-nya disebutkan di depan kamera, kemudian dua sesinya jadi berputar dua lurus, kemudian dua kali putaran ya, dua kali putaran baru kita selesai. Oke, sekarang kita berpindah tempat dulu. Oke, sebutkan contoh-contoh perilaku bullying. Mengganggu. Menghina, Mendorong. Memukul. mendomba, menyudutkan. Menjelek-jelekan teman di sosial media. Stop perilaku bullying. Oke, baiklah. Tadi bagaimana tadi SPG-nya tadi? Seru atau tidak? Seru. Jadi kalian sudah bisa menganalisis berbagai tindakan bullying ya. Dan kalian juga tadi bilang sudah katakan stop pada perilaku bullying. Oke, jadi bisa lebih semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Lebih semangat? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Baik, saat ini kita akan masuki ke tahap berikut ya. Jadi setelah kita melakukan beberapa pertemuan ya selama 40 menit, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir, Ibu Guru ini mendengarkan kesimpulan kalian. Sebelum kesimpulan, Ibu Guru menanyakan perasaan yang kalian mengikuti kegiatan ini. Bagaimana perasaannya Marvel selama mengikuti kegiatan konseling? Merasa apa? Baik. Bagus kegiatannya, masa semangat. Aswad? Merasa bangga karena masalah yang dipilih itu selesaikan. Baik, Ritaris? Apa yang kamu rasakan? Oh, bagus lah. Biar dimarahin tetap. Dimarahin tetap ingin ikut. Iya. Oke, silakan kalau Azam, bagaimana perasaan dan kesan? Bagus. Kenapa bagus? Bagus terus. Ini bagusnya itu dalam arti apa? Karena kalian barusan mengikuti ini, jadi merasa kayak ini bagus untuk kita lakukan lagi. Iya. Kalau kita lakukan lagi, kalian mau ikut untuk masalah selanjutnya? Mau tuh. Ya kan? Kan bagi hari kedua saya Aswad. Kemudian Anda, bagaimana perasaannya di kegiatan ini? Semangat. Oke, semangat. Oke, baik. Selanjutnya Ibu menanyakan kesimpulan dari kalian. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan kita pada beberapa kali pertemuan? Secara keseluruhan lah. Bagaimana? Siapa yang mau mengungkapkan kesimpulannya? Aswad? Coba Aswad, bagaimana kesimpulan kegiatan kita? Apa yang pokoknya yang kamu dapatkan, yang kamu alami kesimpulannya bagaimana? Perasaannya sudah tadi diungkapkan. Sekarang pemahaman lu bagaimana? Saya pikir bagaimana? Kesimpulannya tentang Kegiatan ini, kesimpulannya. Apa Aswad? bulian. Aswad? Berpikir dulu, Mama Marvel boleh. Marvel. Coba Marvel ungkapkan apa? Saya merasa banyak belajar Banyak belajar, kemudian tentang tidak baik memprovokasikan orang kemudian dan masalahnya selesai. masalahnya Aswad dan Ulaf sudah selesai. Nah, kemudian apalagi kesimpulannya? Kesimpulannya tidak boleh membuli, Tidak boleh membuli teman. Ya, harus diapa? Dipecahkan. Harus apa? Harus minta maaf. Kemudian apa lagi? Sudah? Pas. Oke, siapa lagi? Yang lain? Nanda. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari pertemuan kita pada beberapa hari ini? Jadi tahu Apa yang bisa kamu simpulkan, Aswad?
Aswad lagi. Siapa namanya? Nanda. Hah? Masih dipikir. Aduh, bagaimana itu? Oke, bagaimana kalau Aswad? Kesimpulan dari Aswad ini yang belajar banyak belajar. kemudian Apa yang kamu pelajari dari kemudian? supaya tidak mengulangi lagi. Baik, selanjutnya Vitalis, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan kita? Tidak apa? saya jadi pelaku, tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh teman. Iya, Ya, karena pembelian itu salah. itu salah. Di Oke. situ saya pernah mengikuti peran Sudah iya, sudah menjadi dan pelaku dan korban. Kalau korban saya dibully oleh teman, diganggu teman, dimemelkan topi saya. Tapi saya anggap tidak main-main saja. Jadi itu harusnya salah ya. Iya, Terus kamu menganggap itu bukan bercanda ya, kalau Iya. bercanda itu tidak menyakiti. iya, Kemudian kamu sudah siap untuk merubah hal itu. iya siap. Kamu sudah tahu apa yang harus dirubah, yang harus dilakukan supaya kemudian itu tidak terjadi lagi. Yes. Oke, ada lagi yang menambahkan kesimpulan kita? Tidak ada. Tidak ada. Cukup sampai sini saja. Sudah Cukup cukup. sampai sini saja. Oke, baiklah itu tadi ya kesimpulan yang sudah diungkapkan teman-teman kita ya. Ibu guru berharapan dengan kita telah melakukan konseling di kelompok ini, kalian bisa ya saling membantu teman yang lemah, yang diperlakukan, yang kalian sudah tahu juga tadi contoh-contoh perilaku bullying. Jadi kalau kalian sudah melihat hal itu, tindakan itu segera kalian bantu teman kalian ya, supaya tidak menjadi korban dan tidak semakin banyak korban lagi. Ya. Kemudian harapan ibu lagi pada kalian, semoga kalian tidak menjadi pelakunya. Ya. Kita dari permainan tidak jadi pelakunya. Kemudian menghindari dan kalau kalian memang tidak mampu, ada guru. Kalau umpamanya itu terjadi di sekolah ya, ada guru bisa dilakukan pada guru yang ada ya, supaya teman kalian terbantu ya. Jadi semua tadi yang sudah diungkapkan, pemikiran emosional dan rasionalnya yang akan dirubah bisa diterapkan ya. Aswad? Jadi kedepannya kalau ada tindakan seperti itu lagi, ibu masih pantau apakah hal itu masih terjadi atau tidak. Dan kalian sebagai teman-temannya tetap merahasiakan apapun yang kita lakukan di tempat ini. Boleh jadi kegiatan ini berkelanjutan dan selanjutnya kita akan bahas masalahnya siapa ya. Kalau ada masalah. Oke, baik. Kalau begitu ya, waktunya kita akhiri kegiatan ini. Baiklah, anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian ibu sampaikan lagi, terima kasih sudah menyiapkan waktu dan kesediaan kalian sampai saat ini ya. Iya, Bu. Tentunya yang baik. Ya. Kemudian coba kita harus lagi yang pimpin doa. Iya, Bu. Oke, silakan. Kita harus pimpin doa untuk kegiatan kita. Marilah teman-teman sebelum kita keluar doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa wassalam. Sudah. Ya.